Andre, kamu ini bajingan, kamu menjebak kami, Vina berteriak keras. Hehe, aku bajingan. Andre menyeringai di telepon, Vina, apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku Andre bodoh? Jika bukan karena kamu ingin menyuruhku menodai adikmu, apakah aku akan berakibat seperti ini? Dan apa yang kamu lakukan bersama Madok di toilet, apakah kamu perlu aku tunjukkan video itu? Brengsek, apa kamu benar menganggap aku bisa diselingkuhi? Atau kamu mengira bahwa aku keluarga Guo sangat lemah, dapat sewenang-menang dianiaya oleh keluarga Chen? Pergi mati saja, bangsat. Andre berteriak keras dan segera menutup telepon, tidak peduli bagaimana Vina menghubungi, dia telah mematikan telepon. Bagi keluarga Chen, ini adalah rumput terakhir yang menumbangkan unta, tetapi pada saat ini, semua orang telah memahami bahwa Vina benar-benar ingin mencelakai Vero terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh Desta. Pada saat ini, seluruh ruang tamu menjadi sunyi senyap. Banyak anggota keluarga Chen menatap keluarga Vina dengan pandangan yang marah. Jika bukan karena dia ingin mencelakai Vero, Andre juga tidak akan terlibat. Dengan hubungan antara keluarga Guo dan keluarga Chen pasti berhasil lolos sebelum masalah terjadi. Hanya sekarang, semuanya telah terlambat. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Wendy Chen tidak tahan kemudian bertanya. Tidak peduli seberapa buruknya masalah itu, pasti ada solusinya. Saat ini, yang bisa mereka andalkan hanyalah pemimpin keluarga Chen. Sejenak kemudian, dia akhirnya tenang kembali. Pada titik ini, tidak ada arti baginya untuk menghukum Vina. Ini merupakan musibah dari seluruh keluarga Chen, bukan hanya Vina sendirian. Tidak ada solusi lagi, sekarang kita hanya bisa menghubungi Madok. Pemimpin keluarga Chen menarik napas panjang dan berkata dengan suara berat. Pada saat ini, dia segera menatap Vina dengan serius dan berkata, Vina, tugas menghubungi Madok serahkan kepadamu. Aku yakin kamu mempunyai cara untuk membujuknya untuk membantu kita melewati masa sulit ini. Vina tertegun sejenak tanpa sadar berkata, kenapa aku? Tetapi setelah selesai mengatakan, dia langsung menyesalinya. Tadi Andre sudah membongkar semua masalah tentangnya. Pada saat ini, jika dia mengungkit lagi, bukankah dia sedang mempermalukan dirinya sendiri? Ternyata, semua anggota keluarga Chen di ruang tamu menatap Vina dengan pandangan yang berbeda, membuatnya merasa seolah ditusuk di sekujur tubuhnya, sangat tidak nyaman. Dengan paksa menekan emosi, Vina menekan nomor telepon Madok. Di bawah perintah pemimpin keluarga Chen, dia harus menuruti dengan sangat terpaksa, lagi pula masalah dia dan Madok sudah diketahui oleh semua orang. Pada saat ini tidak ada artinya untuk ditutupi lagi. Namun, setelah telepon terhubung, tidak ada suara dari sana. Ketika semua orang sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara tertawa ringan, Vina, cepat betul sudah menelepon ke sini. Apakah keluarga Chen sudah tidak mempunyai solusi lagi? Pada saat mendengar suara itu, ekspresi Vina tiba-tiba terkejut seperti bertemu hantu. Ini ternyata adalah suara Desta. Kenapa, mengapa orang lumpuh seperti kamu yang menerima panggilan, di mana Madok? Vina berteriak keras seperti orang gila. Kamu bilang Madok? Desta tertawa dan berkata dengan suara dingin. Mungkin saja dia telah dilemparkan ke sungai oleh Gaius Jiang untuk memberi makan pada ikan, dengan kemampuannya berharap ingin memasuki daerah Sanbaku. Apa yang kalian pikirkan? Oh ya, sudahkah kalian memikirkannya? Apakah kalian masih ingin aku berlutut? Setelah dia mengatakan, semua orang di keluarga Chen menjadi bimbang. Sampai sekarang, mereka masih belum mengetahui bahwa semuanya dikendalikan oleh Desta di belakang. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengetahui situasi keluarga Chen dengan jelas? Serta mengontrol dan mengamankan Madok, satu-satunya pendukung keluarga Chen terlebih dahulu, mengambil teleponnya dan menunggu mereka meminta bantuan. Beri kalian satu kesempatan, sekarang mengantar Vero kepadaku tanpa luka sedikit pun, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni keluarga Chen kali ini. Pada saat ini, Desta berbicara lagi.
Semua anggota keluarga Chen bergidik dan tergesa-gesa menoleh untuk melihat Vero yang berada di lantai, wajahnya dipenuhi dengan memar. Mati. Permintaan Desta adalah mengantar Vero tanpa luka sedikit pun, tetapi sekarang Vero terluka seperti ini, apakah Desta tidak cemas dan marah? Setelah memikirkannya, semua orang menatap Vina lagi dengan pandangan benci. Bagaimana mungkin wanita ini selalu melakukan hal-hal bodoh itu, benar-benar tidak pernah membantu apa, selalu mencari masalah saja. Mengapa kamu mengancam keluarga Chen kami? Vina sangat marah ketika mendengar suara Desta. Bagaimana mungkin dia akan berpikir tentang situasi keluarga Chen sekarang? Kamu hanyalah seekor anjing yang diusir dari keluarga Chen, anjing tidak berhak menggonggong tuannya. Mendengar ini, semua orang di keluarga Chen sudah hampir berlutut pada Vina. Apakah wanita gila ini masih tidak bisa melihat situasi sekarang? Terlepas dari apakah sebelumnya Desta diusir oleh keluarga Chen. Tetapi sekarang dia tiba-tiba berkuasa dan memegang nasib, apakah keluarga Chen hidup atau mati, apakah Vina tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik? Terserah kamu saja, singkatnya kesempatan telah berikan kepada kalian, jika kalian tidak menghargainya, maka keluarga Chen tidak perlu muncul lagi, kata Desta dengan sekilas. Setelah mengatakan ini, dia mematikan telepon. Sekelompok anggota keluarga Chen saling menatap, dan akhirnya ayah Wendy Chen mengertakkan gigi, melangkah maju untuk menopang Vero, dan berbalik kemudian berjalan keluar. Meskipun Vero sedikit terluka, tetapi bagaimanapun orangnya masih ada di sana. Sekarang masih ada ruang untuk pemulihan jika membawanya keluar. Tetapi jika terus menunda hingga kesabaran Desta habis total, maka semuanya telah berakhir. Di luar pintu villa keluarga Chen, Desta masih berdiri di sana, beserta dua pengawal menatapnya dengan sinis. Hei, sampah, kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu mengira kamu berdiri di situ terus kami akan membiarkanmu masuk? Berpikir terlalu banyak. Pengawal itu mengejek dengan suara yang keras, tetapi Desta menunjukkan senyuman yang tenang di wajahnya, tidak panik sama sekali. Pengawal lain berkata, "Sudahlah, dia itu bodoh. Setelah pemeriksaan, aku akan mengusirnya, jika tidak dia terus berada di sini sangat mengganggu, tampak sangat kesal." Setelah mengatakan, dia langsung berjalan ke arah Desta. "Nak, apakah kamu akan pergi sendiri atau aku akan memukulmu kemudian membuangmu ke tempat sampah di sana?" Pengawal itu menatap Desta dengan wajah mencibir. Desta meliriknya, "Aku menyarankan kamu untuk tidak sembarang bertindak, jika tidak kamu akan menyesal nanti." "Oh, kamu ini sampah masih berani mengancamku?" Sedikit menarik. Pengawal itu mencibir dan hendak mengulurkan tangan untuk mendorong Desta, dan di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Hentikan!" Ketika pengawal itu melihat ke belakang, dia melihat sekelompok besar anggota keluarga Chen keluar dari villa, yang memimpin adalah ayah dari Wendy Chen, tetapi saat ini dia juga menopang seorang wanita, yaitu Vero. "Tuan, kamu," pengawal itu melangkah maju dengan cepat, berkata dengan hormat. Plak! Suara tamparan yang keras, Darius memelototi pengawal itu dan berteriak, "Beraninya kamu ingin memukul Tuan Chu, mencari mati." Ekspresi pengawal itu sangat bingung. Biasanya, sikap keluarga Chen terhadap Desta ratusan kali lebih buruk. Mengapa hari ini mereka tiba-tiba memanggil Desta dengan sebutan Tuan Chu? Dan dia juga belum bertindak, hanya memiliki niat saja, tetapi dia langsung ditampar, dia merasa sangat tersakiti. Pada saat ini, Desta memperhatikan Vero yang ditopangnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi kusam. Dia segera melangkah maju kemudian menyambut Vero dari Darius, berulang kali memanggil nama Vero, tetapi Vero sudah pingsan dari tadi. Pada saat itu, napas Desta tiba-tiba menjadi sangat dingin. Siapa yang melakukannya? Mata dingin Desta menyapu setiap anggota keluarga Chen, dan suaranya dingin. Anggota keluarga Chen hanya saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Desta melihat cedera Vero, ternyata hanya luka ringan saja, hatinya langsung merasa lega. Tetapi dia berkata, "Oke, karena kalian tidak ada yang mau menjelaskan kejadian ini dan tidak ada yang mau mengaku, maka jangan harap aku akan menolong keluarga Chen lagi kelak."
Sesudah itu, Desta berbalik dan berjalan pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar sebuah suara orang tua dari belakang kerumunan anggota keluarga Chen. Anggota keluarga Chen langsung menyebar dan memberi jalan, pemimpin keluarga Chen berjalan perlahan. Desta, bisakah kamu masuk dulu dan duduk sebentar? Kita bisa ngobrol baik-baik, pemimpin keluarga Chen berkata pada Desta dengan senyum ramah di wajahnya. Pemimpin keluarga Chen, sudah lama tidak bertemu denganmu, bagaimana kabarnya belakangan ini? Desta melirik wanita tua itu dan tersenyum kecil. Tanpa menunggu wanita tua itu membuka mulutnya, Desta menambahkan. Aku telah memberi kalian kesempatan untuk memberitahu aku siapa yang melukai Vero. Tetapi sangat disayangkan kalian semuanya tidak menghargai kesempatan ini, jadi jangan salahkan aku kalau tidak kasih kalian muka. Kalau masuk dan berbicara baik-baik, itu tidak perlu, kalian tidak memiliki kualifikasi dan kelayakan untuk berbicara denganku. Sesudah itu, Desta berbalik dan berjalan pergi. Desta yang dulunya begitu patuh, sekarang begitu pandai berbicara. Tetapi saat ini, mereka tidak memiliki dasar untuk sanggahan dan membantah. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Wendy bertanya dengan gugup. Bulu saja belum tumbuh rata, emangnya dia pikir keluarga kita selamanya tidak bisa berjaya lagi? Pemimpin keluarga Chen menggertakkan giginya, dan matanya menatap tajam ke arah kepergian Desta. Kalian semua jangan khawatir, selama aku masih hidup, keluarga Chen tidak akan jatuh. Mendengar ini, semua anggota keluarga Chen merasa lega. Di sisi lain, Desta langsung membawa Vero ke rumah sakit. Setelah melewati pemeriksaan dokter, hanya beberapa luka gores pada kulit. Ini membuat hati Desta bisa lega sepenuhnya. Setelah menjaga di rumah sakit sepanjang malam, Vero akhirnya perlahan-lahan mulai sadar. Ketika dia melihat Desta di samping tempat tidur, air matanya langsung meledak tak terkendali. Kakak Desta. Desta tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Vero. Aku tidak akan begitu mudah meninggalkanmu lagi. Kali ini, aku terlalu ceroboh dan memberi mereka kesempatan untuk melukaimu, ini semua salahku. Itu bukan salahmu. Vero menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena aku tidak berguna, aku selalu merepotkan dan menjadi beban kamu. Jangan ngomong begitu, justru kamu yang membuat aku bisa melihat di dalam kegelapan, kamu juga memberiku harapan dan keberanian untuk bertahan. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku sekarang, Desta berkata dengan tulus. Desta tidak melebih-lebihkan, dalam 3 tahun ini, dia sudah terlalu banyak melihat sisi gelap dan ketidakpedulian manusia. Jika bukan karena Vero yang selalu lembut padanya dan selalu meyakininya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Khawatirnya pada saat pelatihan dan tes dari keluarganya terhadap dia berakhir, Desta mungkin akan berubah menjadi orang yang tidak mempunyai hati lagi. Pada saat itu, ketika dia sudah memiliki dana dan kekuatan yang disediakan oleh keluarga Chu. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak hal gila yang bisa dia lakukan. Ya, kamu istirahat dulu, aku akan carikan sesuatu untuk kamu makan. Desta mengusap rambut panjang Vero dan berkata dengan lembut. Vero menganggukkan kepalanya dengan manja dan menyaksikan Desta meninggalkan bangsal. Di kantin rumah sakit, Desta baru saja selesai membeli makanan dan bersiap untuk kembali ke bangsal. Ponselnya tiba-tiba bergetar, dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Pamanding. Pamanding, ada apa? Desta sambil berjalan kembali sambil menerima telepon. Tuan muda kedua, setelah Madok hancur, anak buahnya masih kontak dengan pasukan yang masih berkuasa di tempat lain. Orang-orang mereka telah terkumpul dan paling lambat semuanya dapat memasuki distrik Sanbaku malam ini, Pamanding berkata dengan suara berat. Bagaimana dengan Gaius? Apa dia sudah tahu hal ini? Tanya Desta. Gaius sudah mulai bertindak, tapi aku tidak terlalu percaya dengan cara kerjanya, kata Pamanding dengan terus terang. Langkah kaki Desta terhenti, dan segera berkata, aku mengerti, malam ini aku lihat ke sana. Sesudah itu, Desta menutup telepon dan mulai berpikir keras.
Di antara orang-orang yang bekerja sama dengan Madok kali ini, pasukan yang bernama Kurata itu adalah milik saudara ketiganya, Pota. Desta tidak tahu Pota sudah menjalani pelatihan dan tes apa dari keluarga selama 3 tahun ini. Tetapi dengan kemampuan adiknya ini, seharusnya sudah selesai semuanya sekarang, dan mungkin saja Pota telah menemukan bahwa Gayus sudah menjadi bawahannya. Kalau sudah mengetahui bahwa Gayus adalah orangnya dan masih saja secara diam-diam membiarkan pasukan Kurata memasuki distrik Sanbaku, apakah adiknya mau bertarung dengannya? Desta merasakan kepalanya mulai sakit. Sejujurnya, dia sekarang tidak ingin ada konflik dengan saudara sendiri di keluarga Chu. Kalau sampai terjadi konflik, bukan hanya kemampuan dasar dan kekuatannya akan terekspos terlalu dini, tetapi juga akan menarik perhatian anggota keluarga Chu lainnya. Kalau sampai pertarungan dia dan Pota terjadi dan pasti akan mengakibatkan dampak buruk di kedua belah pihak, ini bisa memberikan keuntungan kepada orang lain, itu tidak sepadan. Ya sudah, aku akan ke sana malam ini, supaya tahu lebih jelas. Desta menghela nafas dan berjalan ke bangsal sambil membawa makanan. Ketika dia akan memasuki ruangan, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan yang sangat menyedihkan dari samping bangsal. Desta mendongak, ternyata ada seorang pria tua yang sudah beruban tidak bernapas lagi, beberapa anak-anaknya dan kerabatnya sedang menangis. Di rumah sakit, normal saja kalau melihat pemandangan seperti ini. Desta menggelengkan kepalanya, ketika hendak pergi, tiba-tiba Desta menyadari dan teringat sesuatu. Desta ingin melihat dugaannya benar atau tidak, Desta langsung ke bangsal tadi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang gadis yang sudah menangis sampai matanya merah melihat Desta yang asing baginya berjalan masuk dan bertanya. Mata Desta tertuju pada pria tua yang sudah tidak bernapas lagi di tempat tidur. Dia berkata dengan suara berat, kalian jangan menangis dulu, orang tua ini mungkin belum meninggal. Apa yang kamu katakan tadi? Dua pria parubaya di sana terkejut, dan mata mereka tiba-tiba beralih ke Desta. Salah satu dari mereka melangkah maju, memegang bahu Desta erat-erat dengan tangannya, dan berkata, apa yang barusan kamu katakan, anak muda? Kenapa kamu merasa ayahku belum meninggal? Sebelum Desta menjawab, pria parubaya lainnya berkata dengan dingin, kakak, kenapa kamu begitu naif? Ini adalah hal yang pasti bahwa ayah sudah meninggal. Bahkan rumah sakit telah mengeluarkan sertifikat kematian, mengapa kamu tidak percaya? Sesudah itu, tatapannya langsung beralih ke Desta, dan berkata dengan suara dingin, kamu dari mana? Ini urusan pribadi keluarga Chi. Orang luar harus keluar dari sini, atau aku tidak akan sungkan lagi. Desta mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Melihat ekspresi kedua pria parubaya itu, mereka haruslah bersaudara. Seharusnya mereka lebih bersemangat ketika mendengar bahwa ayah mereka mungkin masih hidup, kenapa malah ada yang tidak senang? Mengapa adiknya yang lebih muda bisa begitu tak berperasaan dan acuh tak acuh? Melihat Desta hanya berdiri diam dan tidak menanggapi, pria parubaya itu mendengus. Karena kamu tidak pergi, maka jangan salahkan aku, Chiko, usir dia. Ya, ayah. Seorang pria dengan lingkaran mata sedikit merah dan berwajah dingin, 5 jarinya sudah mengepal, dan dia langsung melayangkan tinjunya ke dada Desta.